Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Oke, listrik statis adalah kumpulan muatan listrik jumlah tertentu yang tetap atau statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun permukaan benda. Jadi muatan listrik ini muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Oke, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda, sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Suatu benda dapat bermuatan listrik dengan dua cara. Yang pertama itu ada menggosok, yang kedua yaitu dengan induksi. Cara menggosok ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggosok penggaris plastik dengan kain wol sehingga penggaris memiliki muatan listrik negatif. Yang kedua, menggosok kaca dengan kain sutra sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif. Kemudian dengan cara induksi dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang netral. Akibat benda netral akan terpolarisasi. Jika benda netral ini terpolarisasi, dihubungkan dengan tanah, maka elektron-elektronnya akan mengalir menuju tanah. Sifat muatan listrik ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, muatan sejenis itu akan tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis itu tarik-menarik. Contohnya, muatan listrik positif dengan positif itu akan tolak menolak, atau negatif dan negatif akan tolak menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis seperti positif dan negatif itu akan saling tarik menarik. Jadi muatan listrik itu ada dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu sebanding dan besar muatan kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda, sehingga bunyi hukum Coulomb ini dapat dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu gaya Coulomb satuannya adalah Newton, Q muatan listrik satuannya adalah Coulomb, R jarak antara kedua benda satuannya adalah meter, dan K ketetapan gaya Coulomb yaitu konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Contoh soal hukum Coulomb. Dua buah benda masing-masing bermuatan 6 mikrocoulomb dan minus 8 mikrocoulomb, terpisah sejauh 2 cm. Hitunglah gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda tersebut. Maka kita jawab, diketahui Q1 itu sama dengan 6 mikrocoulomb, sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Q2 itu sama dengan minus 8 mikrocoulomb, sama dengan minus 8 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. R sama dengan 2 cm, sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Kita jawab, F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 6 dikali negatif 8 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, di mana 9 dikali 6 kemudian dikali dengan negatif 8, maka hasilnya ada negatif 432. Kemudian 10 pangkat minus 6 ditambah 10 pangkat minus 6, ini kan kali nih, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi minus 12. Utangnya minus 12 dibagi dengan 9, maka utangnya tinggal 3, maka kali 10 pangkat minus 3. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4, 10 minus 2 dikuadratkan menjadi pangkatnya aja dikalikan 2, berarti negatif 4. Kemudian hasilnya adalah F sama minus 108 kali 10 pangkat 1 Newton, sehingga F sama dengan minus 1,08 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Garis gaya listrik. Garis gaya listrik merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh muatan positif yang bergerak dalam medan listrik. Gaya garis listrik adalah garis khayal yang bermula dari benda bermuatan negatif dan berakhir pada benda bermuatan negatif. Arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif adalah keluar dari benda, sedangkan arah gaya listrik dari benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke dalam benda. Ya, kalau muatan positif itu keluar, garis gayanya ini menuju panahnya keluar, sedangkan negatif itu panahnya menuju ke dalam, masuk ke dalam benda ya. Medan listrik.
Besar medan listrik dari sebuah benda bermuatan listrik dinamakan kuat medan listrik. Kuat medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Secara matematis, rumus kuat medan listrik adalah sebagai berikut. E sama dengan F per Q, di mana E kuat medan listrik satuannya Newton per kolom, F itu gaya kolom satuannya F gaya kolom itu satuannya ada Newton, ini bukan F. Kemudian Q itu muatan listrik benda, itu satuannya adalah kolom. Jadi arah kuat medan listrik yang dialami benda bermuatan bergantung pada jenis muatan uji dan muatan sumbernya. Jika muatan positif dan negatif bertemu, maka akan terjadi gaya menarik. Akan tetapi jika jenis muatannya sama, maka akan saling tolak menolak. Seperti ini gambarnya ya. Ini adalah Q bermuatan positif, Q besar, Q kecil itu bermuatan negatif. Ini muatan positif, Q besar. Ini gambarnya ya. Satu keluar, satu masuk. Kalau sama-sama positif, maka ini sama-sama keluar garis panahnya. Kalau Q besarnya itu bermuatan negatif, Q kecil itu bermuatan positif. Oke, anak. Oke, terima kasih ya. Jadi, bagi anak ibu yang nggak paham dan penjelasan ibu, boleh kalian WA ke pribadi ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, dicatat yang kalian anggap sangat penting. Oke, assalamualaikum.